Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para penonton, kembali lagi bersama saya Febriana. Saya Masur Amarikal Saputra. Dan kami akan memberikan berita terbaru mengenai kelompok 3 KTI Dasar Basis Data. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mela Zuliana. Saya akan membawakan topik pertama yaitu peranan basis data. Seperti yang kita ketahui, basis data memiliki peranan yang sangat penting dalam pengelolaan informasi. Nah, berikut adalah beberapa peranan basis data. Yang pertama yaitu penyimpanan data. Basis data ini dapat digunakan untuk menyimpan data dalam format yang terstruktur. Hal ini memungkinkan data dapat diakses, dikelola, dan diperbarui dengan mudah. Yang kedua ada pengelolaan data. Basis data memungkinkan pengguna untuk mengelola data secara efisien, termasuk dalam operasi seperti penambahan, penghapusan, dan pembaruan data. Yang ketiga yaitu akses data. Basis data memungkinkan pengguna untuk mengakses data dengan cepat dan efisien dengan menggunakan bahasa query. Yang keempat ada integrasi data. Basis data memungkinkan pengguna untuk mengintegrasi data dari berbagai sumber yang berbeda. Yang kelima ada keamanan data. Basis data menyediakan mekanisme keamanan untuk melindungi dari akses yang tidak sah, seperti pengaturan izin akses, enkripsi data, dan pencatatan aktivitas ke pengguna. Yang keenam ada konsistensi data. Nah, basis data memastikan konsistensi data dengan menerapkan aturan dan batasan yang konsisten. Yang ketujuh ada redundansi data. Basis data mengurangi redundansi data dan menyimpan data hanya sekali. Yang kedelapan ada pemulihan data. Basis data menyediakan mekanisme pemulihan data dalam kasus kegagalan sistem atau kerusakan data. Ini termasuk cadangan data, pemulihan titik waktu, dan pemulihan transkripsi yang tidak lengkap. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Mela Zuliana. Selanjutnya adalah materi dari Naomi Olivia, struktur basis data. Kepada Naomi, kami persilahkan. Halo semua, perkenalkan saya Naomi Olivia Borusiaan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur data dan basis data. Mari kita bahas. Yang pertama itu adalah field. Field ini adalah suatu kumpulan karakter yang mewakili dari suatu kolom. Contohnya nama barang, jenis barang, dan yang lainnya. Yang kedua itu adalah record. Record ini adalah suatu nilai yang dimasukkan ke dalam field. Biasanya record ini dihitung melalui satuan baris. Yang ketiga ada tabel. Tabel ini adalah kumpulan dari record dan field, di mana record dan field dijadikan menjadi kesatuan yang utuh, kemudian jadilah sebuah tabel. Yang keempat itu adalah file. File ini adalah sekumpulan informasi atau data yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu di dalam basis data. Yang kelima adalah data. Data ini merupakan suatu fakta dan kejadian yang ada di dalam sebuah database. Dan yang keenam terakhir adalah database atau basis data. Database atau basis data ini adalah suatu kumpulan data yang telah terorganisir dengan rapi dan telah disusun dengan baik dengan sistem yang ada. Terima kasih, saya Naomi Olivia, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Naomi yang telah membawakan materi. Selanjutnya adalah topik yang akan dibawakan oleh Al-Farizi, yaitu DBMS. Kepada Al-Farizi dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Farizi Agama dan kali ini saya akan membawakan materi DBMS. DBMS atau Database Management System yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola serta menyimpan database. Software ini memberikan antarmuka yang membuat user dapat membaca, mengatur, membuat, menghapus, serta memperbarui data. DBMS juga berfungsi sebagai untuk mengontrol data yang berisikan banyak informasi seperti angka, media, ataupun teks. DBMS juga memiliki fitur dan komponen kunci, diantaranya DDL. DDL yaitu Data Development Language, yaitu digunakan untuk mendefinisikan struktur tabel yang terdapat di dalam database nantinya. Yang kedua yaitu DML. DML atau Data Manipulation Language yaitu berguna untuk memanipulasi data yang tersimpan di basis data tadi. Jadi untuk digunakan untuk mengisi data yang telah dibuat di DDL tadi. Yang ketiga yaitu integritas data. Integritas data ini sendiri untuk membuat batasan seperti kunci primer, kunci asing, ataupun kunci unik seperti penalty, foreign key,
ataupun atribut lainnya. Yang keempat yaitu kontrol kesamaan waktu. Kontrol kesamaan waktu yaitu mengontrol dan mengatur beberapa pengguna yang mengakses ke basis data. Yang kelima yaitu keamanan dan otorisasi, yaitu digunakan untuk menyediakan fitur keamanan untuk mengontrol akses ke basis data. Dapat beberapa contoh yang relasional di DBMS, yaitu yang pertama MySQL, yang kedua PostgreSQL, yang ketiga Oracle Database, yang keempat Microsoft SQL Server, yang kelima SQLite. Lalu untuk yang non relasional seperti MongoDB ataupun Cassandra. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Alfarizi yang sudah membawakan materi DBMS. Selanjutnya adalah materi model data yang akan dibawakan oleh Desi Rahmadani. Kepada Desi, kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Desi Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang model data. Model data adalah sekumpulan konsep-konsep yang menerangkan data, hubungan antar data, makna data, dan batasan data. Model data ini terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, model data berdasarkan objek. Yang kedua, model data berdasarkan record. Model data berdasarkan objek ini adalah model data yang menjelaskan tentang relasi, entitas, dan hubungan antar entitas. Model data berdasarkan objek ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu model keterhubungan entitas, model berorientasi objek, dan yang ketiga model semantik. Yang kedua adalah model berdasarkan record. Model berdasarkan record ini adalah model yang menjelaskan kepada user tentang hubungan logik antar data dalam basis data. Model data berdasarkan record ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama model rasional, yang kedua model hierarki, yang ketiga model jaringan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Desi Ramadhani yang telah membawakan topik model data. Selanjutnya adalah Febriana yang akan membawakan topik pengenalan SQL. Kepada Febriana dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Bersama saya Febriana yang akan menjelaskan tentang pengenalan SQL. SQL, Standard Query Language, merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengakses, mengubah, memodifikasi, memanipulasi data yang bersifat relasional di dalam suatu database. Untuk karakteristik SQL sendiri ada beberapa. Yang pertama, bersifat case sensitif. Yang kedua, suatu statement atau pernyataan di dalam SQL itu bergantung kepada baris teks dan juga mempengaruhi sebagian besar dari database kita. Lalu yang ketiga, SQL berhubungan dengan kalkulus serta aljabar dan juga gerbang logika. Untuk perintah dasar SQL itu ada DDL, DML, DCL, dan TCL. DDL itu create, alter, drop, rename, show, use. Kalau DDL itu ada select, insert, update, delete. Lalu DCL ada grant, revoke, dan juga TCL ada commit, rollback, dan save point. Itu saja dari saya Febriana. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Febriana yang telah membawakan materi. Materi selanjutnya adalah pengenalan OLAP yang akan dibawakan oleh Muhammad Haikal. Kepada Muhammad Haikal dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Bersama saya Muhammad Haikal. Saya akan menjelaskan materi tentang pengenalan OLAP. OLAP atau disebut dengan Online Analytical Processing adalah sebuah teknologi database yang telah dioptimalkan untuk membuat query dan pelaporan. OLAP secara umum digunakan untuk manajemen kinerja bisnis, 2. mendokumentasi dan perencanaan anggaran, 3. mendukung analisis tren, 4. mendukung data mining. OLAP memiliki suatu kelebihan seperti bisa digunakan oleh beberapa pengguna sekaligus dan database OLAP tidak sebesar database warehouse. OLAP memiliki beberapa fungsi, seperti dapat meningkatkan produktivitas pengguna akhir pada bidang bisnis, pengembang IT, serta keseluruhan organisasi, pengawasan yang lebih, serta akses yang tepat waktu terhadap informasi strategis bisa menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih efektif. OLAP terdapat beberapa karakteristik, seperti memberi fasilitas pada analisis query secara interaktif dan kompleks bagi pengguna, mempunyai kemampuan untuk menyajikan perhitungan rumit dan juga perbandingan. Sekian dari materi dari saya Haikal Rayadi. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Muhammad Haikal yang sudah membawakan materi pengenalan OLAP. Selanjutnya, materi pengenalan data warehouse dan data mart yang akan dibawakan oleh Mas Nur. Kepada Mas Nur, kami persilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Mas Nur Amari Saputra. Saya akan membawakan materi data warehouse dan data mart.
Apa itu data warehouse? Data warehouse adalah pusat penyimpanan yang dirancang untuk mengelola, menyimpan, dan menganalisa database sebuah perusahaan. Contohnya adalah BigQuery milik Google. Data warehouse memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, subject oriented. Yang kedua, terintegrasi. Yang ketiga, memiliki rentang waktu. Dan yang keempat, dikoleksi secara tetap. Data warehouse juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada enterprise data warehouse. Yang kedua ada operational data store. Dan yang ketiga adalah data mart. Data warehouse memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah mendatangkan ROI yang tinggi. Yang kedua, terdapatnya fitur history. Yang ketiga, memudahkan dalam mengakses data. Dan yang keempat, mendukung dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah data mart. Apa itu data mart? Data mart adalah bagian kecil dari sebuah data warehouse yang digunakan untuk kepentingan yang lebih kecil, seperti organisasi ataupun departemen. Data mart terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada independent data mart dan dependent data mart. Selanjutnya adalah manfaat data mart. Data mart memiliki 3 manfaat. Yang pertama adalah fokus pada kebutuhan spesifik. Yang kedua, analisa yang mendalam. Dan yang ketiga, peningkatan efisien. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mas Nur atas penjelasan tentang pengenalan data mart dan data warehouse-nya. Sekian berita terbaru dari kelompok 3 KTI Dasar Basis Data. Saya Mas Nur Amaripal Saputra. Dan saya Febriana. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa lagi. Dadah.